Ada pertanyaan dari klien seperti ini. Pertanyaan saya, Mbah, kenapa saya selalu sial dalam melakukan apapun? Bahkan rezeki saya seret terus dan tidak pernah berhasil dalam melakukan apa yang saya inginkan. Contoh kecil seperti ingin melamar pekerjaan maupun menaikkan jabatan. Saya ingin dilihat, Mbah. Apakah ada kode penghalang atau seperti apa di diri saya? Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang cukup meresahkan. Apabila Anda memiliki pertanyaan serupa, silakan. Mbah Wira available untuk diajak diskusi serta mencari solusi atas permasalahan yang Anda alami. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini, hari Kamis 16 Mei 2024, jam 21.30 petang. Setengah 10 malam ya. Kita sedang melayani klien nomor 4916. Beliau memiliki keresahan yaitu sering sial. Kemudian rezekinya syarat, susah cari rezeki, susah melamar pekerjaan, dan kalau udah dapat kerja susah naik jabatan. Itu kenapa? Sebenarnya ada apa? Apakah ada magic yang mengganggu? Atau ada unsur-unsur jin-jin liar yang menempel sehingga menghambat perkembangan rezeki dari klien nomor 4916? Untuk menjawabnya kita akan periksa dulu secara vibrasi energi. Kenapa? Karena energi itu menceritakan segalanya dari diri kita. Apa yang Anda tanyakan ini berkaitan dengan orang-orang yang energinya lemah. Jadi berdasarkan karakter energi yang dia miliki, ya, seseorang itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah, yang kedua orang-orang yang energinya sedang, yang ketiga adalah orang-orang yang energinya tinggi. Kita bahas dulu dari orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang mengalami gangguan magic seperti ketempelan, kesurupan, terkena gangguan jin negatif, terkena guna-guna, terkena santet, terkena pelet. Termasuk pertanyaan Anda ini, apakah saya itu ada kodam penghalang atau ada magic sesuatu yang salah di diri saya? Nah, itu untuk menjawabnya maka diperiksa dulu secara vibrasi energi. Apabila vibrasi energinya rendah, maka berarti fix ada magic yang mengganggu diri Anda. Namun apabila secara vibrasi energi kok biasa-biasa saja, berarti bukan masalah magic, melainkan masalah fisik. Ya, sekali lagi, kalau energinya itu rendah, berarti betul ada magic yang mengganggu. Namun, kalau energinya itu biasa-biasa saja, berarti bukan masalah magic, melainkan masalah fisik. Seperti ini contohnya. Ya, nanti Mbak Wira akan share ya di dalam komunitas, dan materi yang di-share akan jadi materi YouTube. Ya, bisa Bapak Ibu simak di YouTube ini nanti. Jadi begini, Cina itu ekspor mobil listrik ke Eropa. Ya, ada banyak sekali mobil listrik Cina yang diekspor ke Eropa itu mandek di pelabuhan, tidak laku dijual. Apakah tidak lakunya mobil Cina ini karena magic? Karena pabrik mobil Cina ketempelan jin? Karena direkturnya mobil listrik Cina itu keganggu santet, keganggu guna-guna? Kita lihat, analisa dulu. Oh, ternyata secara magic nggak ada masalah. Tapi secara fisik, Cina itu mengalami krisis kepercayaan. Jadi mobil-mobil Eropa itu sudah terlanjur sakit hati sama Cina. Kenapa? Karena Cina itu terkenal sebagai negara yang memplagiat segalanya. Termasuk mobil-mobil Eropa diplagiat dengan kualitas sama, bahkan kualitasnya itu lebih bagus, tapi harganya lebih murah. Kenapa kok bisa lebih murah? Karena Cina dengan memplagiat itu memangkas biaya riset and development, atau biasa disebut dengan R&D. Jelas ya? Jadi karena adanya krisis kepercayaan itu, akhirnya mobil-mobil listrik buatan Cina nggak laku di Eropa. Nanti beritanya ada dari Kompas yang akan Mbak Wira share. Jadi apakah nggak lakunya mobil Cina ini karena unsur magic?
karena direktur mobil Cina ketampilan gen negatif? Enggak. Namun karena unsur fisik. Nah sama, apabila seseorang itu terus mengalami sial, karirnya susah naik, kemudian rezekinya seret, itu tidak hanya semata-mata unsur magic, bisa juga unsur fisik. Contohnya skillnya kurang. Ya, skillnya kurang. Ini mohon maaf, Mbak Wira ngomong apa adanya saja. Mbak Wira ini sebagai PNS ya, mengawali karir dari staf golongan 3A. Mbak Wira berangkat bersama 5 orang teman. Jadi ada 5 orang yang diterima sebagai staf di pemerintah daerah. Dari 5 ini, Mbak Wira adalah satu-satunya yang naik jabatan jadi kasubag duluan, pejabat eselon 4A ya, pejabat eselon 4A. Yang 4 enggak, yang 4 tetap menjadi staf. Nah, apakah berarti yang 4 ini ketampilan magic? Apakah berarti yang 4 ini kena guna-guna? Enggak. Ya, satu, karena Mbak Wira punya skill, punya keterampilan, punya ilmu, punya bekal yang bisa dikembangkan, punya potensi untuk menjadi pejabat. Yang kedua, ada peluang, ada kesempatan. Sehingga Mbak Wira maju lebih dulu. Teman-teman yang lain tidak S2, Mbak Wira S2 duluan. Sehingga untuk menjadi pejabat lebih mudah. Ini di angkatan Mbak Wira. Di angkatan atasnya Mbak Wira juga begitu. Ada 3 orang ya seniornya Mbak Wira masuk bersama-sama. Dari 3 ini yang satu udah menjadi kepala bidang atau kabid eselon 3 ya. Yang 2 masih menjadi staf. Loh kok bisa? Ya itu tadi, karena yang satu ini punya ilmu, punya skill, punya potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi seorang kabid. Sementara yang 2 enggak. Terus yang satu ini udah S2 duluan, yang 2 enggak. Yang satu ini punya channel ya, punya koneksi yang bagus, yang 2 ini enggak. Yang satu ini punya rekam jejak kerja yang bagus, yang 2 ini enggak. Apakah yang 2 ini berarti ketempelan jin, ketempelan magic, ketempelan kodam liar, ketempelan apa guna-guna? Ternyata enggak. Tapi karena memang ada potensi yang bisa dikembangkan dari seorang karyawan, makanya dia naik jabatan lebih dulu. Nah, pada Anda pun demikian. Ketika nanti kita periksa, kalau memang tidak diketahui ada unsur magic yang mengganggu, berarti kesulitan naiknya karir Anda, sulitnya karir Anda naik, ini karena unsur fisik. Karena keterampilannya kurang, karena skillnya kurang, tanggung jawabnya kurang, kemampuan manajemennya kurang. Karena menjadi seorang pemimpin itu berarti kita harus punya skill. Karena naiknya jabatan diiringi dengan naiknya tanggung jawab, naiknya beban kerja. Berarti harus punya skill. Yang kedua, pengalaman. Apakah pengalaman kita cukup? Kalau pengalaman kita kurang, apakah kita memiliki karakter bersedia menggali pengalaman dari senior? Apakah kita memiliki kecakapan untuk menggali pengalaman dari senior? Itu dilihat oleh pimpinan ketika ingin menaikkan jabatan seseorang. Kemudian yang ketiga, apakah value diri kita cukup untuk dinaikkan menjadi seorang pimpinan? Ya, value, nilai, keterampilan, kemampuan. Misalnya kemampuan dalam manajemen, kemampuan dalam memimpin karyawan, kemampuan dalam memimpin bawahan, itu cukup nggak? Cakap nggak? Kalau cukup dan cakap pasti akan dapat promosi. Namun kalau tidak cukup dan tidak cakap, ya berat. Sehingga dalam istilah supranatural, ya, dalam Feng Shui-nya Cina dikenal ada unsur Tian, Ren, dan Di. Tian berarti unsur langit, termasuk unsur magic. Ada magic nggak yang mengganggu jalannya dia? Kalau Tiannya bagus, nggak ada unsur magic yang mengganggu, magic-magic yang ada sifatnya positif, maka kembali ke unsur Ren. Ren itu manusianya. Manusianya cukup cakap nggak untuk memenangkan goal dari jabatan tadi? Ya. Kemudian yang terakhir adalah unsur Di. Di itu tanah. Artinya apa? Posisinya dia berpeluang nggak untuk naik jabatan lebih cepat. Kalau dalam dunia PNS ada namanya struktural, ada namanya fungsional. Fungsional itu secakap apapun dia nggak akan naik jabatan karena dia fungsional. Dia bekerja sebagai fungsi. Contohnya guru, perawat itu nggak akan naik jabatan karena dia fungsional. Itu berarti secara Di, walaupun dia secara Tian dia pakai magic sampai sundul langit, secara Ren cakap, tapi secara Di dia tidak ditempatkan untuk posisi yang bisa naik jabatan. Sehingga dia hanya naik golongan tapi tidak naik jabatan. Tapi kalau D-nya tepat, contohnya kalau di PNS itu struktural, maka dia cakap, dia cukup cakap pengalamannya, cukup cakap pengalamannya, cakap ilmunya, cukup waktu kerjanya, masa baktinya, maka pasti D-nya akan naik secara jabatan, dia akan naik. Jelas ya. Jadi ini Mbak Wira berikan gambaran ya supaya Anda dan kita semua paham bahwa
segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak hanya karena semata-mata unsur magic, melainkan unsur fisiknya juga harus dikejar. Kita kembali pada klien nomor 4916. Ini harus Mbak Wira jelentrekan dengan panjang karena sejak awal klien itu sudah minder dengan kondisi magicnya. Padahal ketika Mbak Wira diperiksa di sini secara magic beliau aman. Berarti ada kesalahpahaman dalam mindset yang menganggap dirinya tidak naik karir karena apes. Padahal tidak naik karir karena kurang cakap. Kita kembali. Klien nomor 4916 ketika Mbak Wira periksa secara energi biasa. Mbak Wira tidak bilang bagus, ya, tapi biasa. Ya, cukup. Hal ini menandakan bahwa secara magic 4916 ini nggak ada masalah. Mau itu jin liar, guna-guna, santet, pelet, kiriman-kiriman energi negatif, kiriman energi negatif, betul-betul tidak ada, bersih. Ya aman, walaupun aura Anda suram. Ya, tapi sebetulnya tidak ada gangguan magic. Jelas ya, kita tutup ending kasus di sini. Jadi energi yang rendah ini perlu memang kita lihat, kita perhatikan dalam rangka untuk mencari tahu apakah klien yang sedang kita terawang itu terkena gangguan magic atau tidak. Selesai ya, kasus ditutup. Pertanyaan Anda sudah terjawab. Yang kedua, ini pada sebagian klien yang lain, tapi tidak pada klien 4916. Orang itu kan sering suka ya, sering bangga merasa bahwa oh aku didampingi kodam, aku memiliki kodam leluhur, aku memiliki kodam pendamping guardian angel berupa Dekwan Im misalnya, ada yang Dewa Zeus dan lain sebagainya. Padahal kalau Anda memang didampingi oleh kodam leluhur, kodam Dewa Zeus, kodam Dekwan Im, kodam penjaga neraka atau apapun itu namanya, maka ada indikatornya, yaitu apa, energi tubuh Anda itu tinggi. Jadi kalau tadi kita udah berbicara orang-orang yang energinya rendah karena adanya gangguan magic, sekarang kita bicara orang-orang yang energinya tinggi. Kenapa? Karena adanya keilmuan yang dia pelajari, tirakat yang dia tekuni, atau adanya kodam-kodam yang mendampingi dirinya, kodam-kodam badan yang mengikuti dirinya. Jadi kalau orang mengaku dia punya kodam badan, tapi secara energi kok tidak tinggi, berarti itu hoak, berarti itu halusinasi. Paham ya? Untuk klien 4916 energi tubuhnya tidak tinggi. Beliau energi tubuhnya masuk kategori yang ketiga, yaitu orang-orang yang energinya biasa. Biasa ini ya rata-rata manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 100, misalnya yang rendah di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka Anda ada di kisaran 62. Memang cukup mepet ke standarnya rendah. Kenapa? Kita akan bahas di bab berikutnya. Yang kedua, kita bicara aura. Aura ini merupakan manifestasi dari energi yang ada di tubuh seseorang. Jadi energi itu kan tidak kelihatan seperti energi listrik, ya, energi panas atau energi kalor, itu kan nggak kelihatan. Ya, maka kalau kita ingin melihatnya, yang kita lihat adalah spektrumnya. Spektrum itu warna yang timbul akibat vibrasi energi. Contohnya energi panas dari kompor yang menyala atau api las yang menyala. Ya, ketika dia warnanya biru berarti dia panas. Merah agak rendah suhunya, tidak setinggi yang biru. Kuning lebih rendah lagi, kan gitu ya. Nah, untuk klien nomor 4916, aura dominan adalah merah hitam. Merah adalah aura yang muncul dari orang yang banyak mengalami kekecewaan sehingga dia marah dengan keadaan. Ini pada diri Anda itu seperti itu. Jadi merah ini aura keputusasaan. Karena Anda sering putus asa, akhirnya marah dengan keadaan. Yang terkena marahnya Anda bukan hanya orang lain di sekitar, melainkan diri Anda sendiri serta keadaan, bahkan mungkin Tuhan. Mohon maaf, tadi Mbak Wira udah ngasih pertanyaan clue tapi tidak Anda jawab. Klien 4916 secara ibadah kurang. Kenapa? Karena mungkin beliau ada rasa marah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa hidupku kok apes banget? Ya Tuhan, kenapa kok apa-apa yang aku usahakan itu sulit? Ya, sehingga untuk ibadah malas. Mbak Wira sempat bertanya apa agamanya Islam. Ini Mbak Wira berani menebak bahwa ini sholatnya pun pasti jarang-jarang. Ya, benar apa salah cukup Anda simpan sendiri. Mau Anda balas boleh, tidak juga nggak masalah. Karena itu belum min Allah, urusan Anda dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat aura Anda itu menjadi gelap. Merah gelap ya, merah hitam atau merah gelap ya, merah gelap. Lalu solusinya gimana Mbak? Kalau udah seperti ini, solusinya ada dua. Yang pertama, perbaiki ibadah Anda. Perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Lalu yang kedua, tingkatkan atau upgrade
upgrade kemampuan diri. Ya, 2 itu solusinya. Nah, ibarat orang sakit, mbah aku ini sedang sakit. Oke, sakit apa? Sakit sering apes dan susah naik pangkat. Oke, solusinya ada 2 yang Mbak Wira tawarkan. Kalau orang sakit itu 1 kuliah kedokteran, 2 beli obat di apotek. Ya, kalau kuliah kedokteran berarti dia menempuh pelajaran ilmu tirakat sehingga dirinya mumpuni untuk membuat obat, sehingga dia bisa mengobati dirinya. Ya, itu gratis tapi lama. Ya, ibarat orang tirakat itu gratis tapi lama. Dan yang kedua, beli obat di apotek solusinya. Itu cepat tapi mahal. Cepat tapi mahal. Ilmunya Anda nggak dapat. Anda cuma beli obat, siap pakai, siap minum, dan Anda sembuh. Masalah Anda teratasi. Dalam masalah klien nomor 4916, ada 2 hal yang Mbak Wira laksanakan. Apa? Yang pertama, ngilmu sendiri. Untuk membuang hoki, untuk membuang sial, menjemput hoki, itu ada ilmunya, ada tirakatnya. Anda boleh melakukan tirakat itu. Tapi tentu lama. Namanya orang tirakat, namanya orang belajar, nggak ada yang instan. Kalau mau instan gimana? Dibantu khodam. Ya, khodam itu ibarat obat yang siap pakai. Kalau Anda tirakat sendiri itu ibarat orang kuliah kedokteran. Saya pengen ilmu kebal, Mbah, boleh, ada ilmunya. Misalnya lembu sekilan, tapi kan tirakat dulu, puasa dulu, bertapa dulu, meditasi dulu, merutinkan ilmunya dulu. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bergantung siapa orangnya, bergantung bagaimana muridnya, kan gitu. Nah, kalau saya pengen instan, Mbah, kebal, ya pakai azimat berkhodam kebal, langsung siap pakai, kan gitu. Saya butuh pengasihan, Mbah, ada ilmunya, ilmu pengasihan, ya, ada ilmunya, tirakatnya panjang, perawatan, skincare, dan lain sebagainya. Semua yang instan, ya udah pakai khodam bertipe pengasihan. Saya pengen hoki, Mbah, di karir, boleh, ada wiridnya, ada ilmunya, tapi ya tirakat lama. Saya pengen yang instan, Mbah, pakai khodam bertipe kejayaan karir, pakai khodam bertipe kerezekian. Mbak Wira ngerutinkan al-waqiah itu udah 3-4 tahun. Ya, itu untuk menjaga kerezekian. Kalau mau instan gimana, Mbah? Ya rezekinya baik, pakai khodam bertipe kerezekian. Gitu loh. Jadi itu adalah dualisme. Itu adalah tawaran, opsi. Anda mau pakai yang mana? Mau pakai keilmuannya? Boleh, silakan. Tapi pasti lama. Nah, kalau butuhnya cepat gimana? Pakai khodamnya. Itu ibarat orang sakit beli obat. Mahal, pasti. Lebih mahal daripada yang belajar sendiri, yang tirakat sendiri. Tapi itu adalah solusi dengan durasi yang singkat. Kalau butuh cepat ya pakainya itu. Mbah, saya lapar. Boleh masak. Saya nggak bisa masak. Belajar masak. Lama, Mbah, belajar, Mbah, perut saya selalu lapar, beli ke warung nasi padang 10.000 kenyang, gitu loh ya. Jadi pilihan itu ada di tangan Anda. Anda mau menempuh yang mana, silakan. Mana yang sekiranya sanggup Anda lakoni. Ya, Mbah, saya kalau beli yang mahal-mahal nggak punya uang, Mbah, silakan tirakat. Aduh, Mbah, saya butuh cepat, Mbah, kalau saya nanti nunggu lama-lama gimana, Mbah, rezeki saya makan seret. Pilih khodam. Khodam mahal, Mbah, saya cari yang murah, silakan tirakat. Tapi saya butuh cepat, Mbah, pilihlah khodam yang mahal. Ya, jadi pilihan itu ada di tangan Anda. Mau ambil yang mana? Silakan. Itu adalah hak Anda, kebebasan ada di tangan Anda. Kita kembali. Yang ketiga, kita bicara titik-titik cakra yang ada di tubuh. Untuk diri Anda hampir semua cakra itu tertutup. Kenapa? Karena pola pikir yang buruk dan pola hidup yang buruk. Mohon maaf sekali. Jadi dari semua titik cakra ini, kalau menurut Mbak Wira pribadi ya, yang terbuka itu ada di root cakra atau cakra dasar yang letaknya ada di tulang ekor. Itu berhubungan dengan energi dan stamina. Memang secara fisik Anda bagus dan kuat, namun secara mental, secara spiritual dan supranatural, ya mohon maaf kurangnya banyak. Ya kurangnya banyak. Mbak Wira nggak bilang Anda kena santet, enggak. Mbak Wira nggak bilang Anda ketempelan, enggak. Tidak ada unsur magic yang mengganggu di diri Anda. Cuman memang unsur spiritual dan supranaturalnya kurang. Aja. Jadi ibarat pemain sepak bola, secara fisik dia bagus, tapi ketika dia ditanyai kalkulus bagaimana menyelesaikan rumus persamaan kuadrat, dia nggak bisa, karena dia speknya di pemain bola, fisiknya doang yang bagus, tapi secara otak, secara ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis, masalah taktis, mungkin masalah teknik sipil kurang. Bagaimana menghitung rumus Pitagoras mungkin kurang, karena yang bagus fisiknya, tukang olahraga kan gitu. Beda cerita dengan misalnya arsitek. Suruh ngitung Pitagoras gampang buat dia.
tapi mungkin secara fisik dia nggak kuat. Kenapa? Karena memang spesialisnya membangun otak gitu loh. Nah sama Anda ini secara fisik bagus ya, makanya root cakranya yang kuat. Auranya merah, memang root chakra itu dominan ke oranye ya, merah kekuningan, merah oranye. Tapi secara spiritual dan supranatural Anda sangat kurang. Itulah kenapa Mbak Aura merekomendasikan kalau mau ya tirakat. Kalau kelamaan tirakat ya pakai kodam. Mau yang mana silahkan, Anda pilih sendiri gitu ya. Loh Mbah, kalau saya mau pakai amalan-amalan kerejekian apa bisa Mbah? Bisa, Anda Islam, Anda bisa pakai sholat duha, Anda bisa pakai sholat hajat. Ya, sholat duha, sholat hajat cari di Google ya, caranya mudah sekali dan banyak yang membahas itu. Rutinkan al-waqiah, seperti Mbak Aura itu rutinkan al-waqiah. Tiap hari loh, selama 4 tahun. Tiada hari tanpa surat al-waqiah. Ya biasanya Mbak Aura baca saat habis subuh atau habis maghrib. Itu kalau mau rezeki bagus. Lalu sedekah subuh ya. Sedekah itu jangan sampai lupa. Pajak sama apa itu? Zakat ya, zakat penghasilan 2,5% jangan sampai lupa. Jadi itulah cara-cara untuk membooster kerezekian kalau pakai amalan. Waduh Mbah, kelamaan Mbah, itu nanti nunggu efeknya tergantung Tuhan. Ya betul. Ya kalau gitu pakai kodam. Kalau kodam itu minimal ada entitas gaib yang membantu kelancaran rezeki Anda. Loh kalau pakai kodam apa enggak kuasa Tuhan Mbak? Ya kuasa Tuhan juga. Tapi kan minimal itu ada yang membantu kelancaran jalannya rezeki Anda gitu loh ya. Tetap terjadinya tetap kuasa Tuhan, tapi ada alat yang dipakai. Ibarat kayak gini, Mbah aku dari Jakarta pengen ke Surabaya, boleh jalan kaki, nggak apa-apa silahkan jalan kaki, tirakat kan. Aku pengen cepet Mbah, ya pakai alat, alatnya namanya kodam. Contohnya mobil, kalau pakai mobil berapa? Jakarta Surabaya 14 jam ya. Kalau mau lebih cepat lagi kereta, mau lebih cepat lagi pesawat. Ya ada alat yang dipakai kalau mau lebih cepat loh. Nyampenya orang dari Jakarta ke Surabaya tetap kuasa Tuhan. Orang yang jalan kaki nggak nyampe Surabaya banyak. Orang yang jalan naik mobil kecelakaan di jalan nggak nyampe Surabaya banyak. Yang naik kereta, keretanya numplek nggak nyampe Surabaya banyak. Yang naik pesawat, pesawatnya jatuh di Selat Sunda banyak. Tapi setidak-tidaknya ya kita ada alat yang membantu. Betul nyampenya kita ke tujuan kuasa Tuhan atas izin Tuhan. Tapi dengan alat tentu perjalanan Anda akan menjadi lebih cepat. Jelas ya? Kita ke terakhir yaitu masalah kodam yang ada di badan. Kodam badan ini setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Kodam leluhur adalah kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur Anda meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Nah, ini nggak ada pada diri Anda. Kenapa nggak ada? Karena tirakatnya kurang. Kemudian yang kedua yaitu kodam pengisian, ya, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga nggak ada. Hati-hati ya kalau suka mengisi kodam ke badan, efek negatifnya banyak, ya. Hati-hati. Yang ketiga yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada. Yang terakhir yaitu kodam yang nempel ya. Efek suka atau cinta ini juga nggak ada. Jadi secara magic sebetulnya badan Anda ini nggak ada masalah ya. Cuman memang ya karena kebiasaan ya. Jadi akibat adanya karma pribadi ya, mungkin ibadahnya kurang dan sebagainya sehingga akhirnya sulit untuk mencari rezeki. Itu hasil terawangan diri Anda. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada pertanyaan boleh silahkan diketik aja, nanti akan Mbak Aura jelaskan. Terima kasih. Selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution.
Anda sebagai orang yang punya Azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek Azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.